Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini yang akan memberikan materi tentang kesehatan di era pandemi ini adalah Dr. Erik, lengkapnya Dr. Erik Rahardi, SPPD. Dr. Erik ini adalah alumni SMPK Santa Maria II Malang. Kami bangga ya, para guru bangga memiliki siswa yang sekarang menjadi seorang dokter yang luar biasa dan bersedia membantu. Tahun ini putranya sudah masuk di SMP juga bergabung. Itu artinya Dr. Erik juga percaya ya, buktinya mempercayakan putranya mengenyam sekolah di tempat dulu papanya juga sekolah. Baik, sekilas saya akan membacakan kurikulum vitae-nya Dr. Erik. Dr. Erik lahir di Malang pada tanggal 25 Juni tahun 1982. Sekarang beliau bekerja di instansi Rumah Sakit Panti Waluyo RKZ Sawahan Malang dan Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang. Alamat rumahnya Villa Puncak Tidar M15. Adapun pendidikannya, yang pertama pada tahun 1986 menyelesaikan TKK di TK Santa Maria II, lalu tahun 1988 di SDK Santa Maria II, dan pada tahun 1994 di SMPK Santa Maria II. Jadi Dr. Erik benar-benar cinta Santa Maria II ini ya. SMUK Santo Albertus atau dikenal dengan SMAK Dempo begitu ya kita mengenalnya, tahun 1997. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya tahun 2000, lalu melanjutkan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikan di Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Nah, demikianlah riwayatnya Dr. Erik yang sampai sekarang masih cinta dengan SMPK Santa Maria II Malang. Terima kasih Dr. Erik, mudah-mudahan sudah bergabung ini tadi ya dokter ya. Kami persilakan Dr. Erik memberikan paparannya. Ya, terima kasih Bu Ana. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Suster Dorothea, para guru di SMPK Santa Maria II, tempat saya dulu bersekolah, dan juga kepada para wali murid sekalian yang saya hormati. Saya share screen dulu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, saya mungkin berbicara bukan sebagai dokter, tapi sebagai salah satu wali murid di SMPK Santa Maria II. Jadi kita ketahui bahwa saat ini wabah COVID-19 ini begitu melukai kita. Ya, bagaimana begitu menghujam dari angka 5.000 menjadi 50.000. Banyak tenaga kesehatan yang terpapar. Banyak teman-teman kita, mungkin keluarga kita yang terpapar, tidak bisa mendapatkan rumah sakit. Nah, makanya pada kesempatan pagi ini dari SMPK Santa Maria II mengajak saya untuk share sedikit bagaimana perilaku sehat di masa pandemi, kemudian bagaimana dengan varian yang baru, dan juga efektivitas dari vaksinasi. Ya, kalau ini saya rasa semua sudah tahu ya. Jadi COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus atau SARS-CoV-2. Sebenarnya banyak coronavirus itu, dari 1960-an sudah ada. Tapi yang menular di manusia hanya ada 3. SARS yang pertama dulu, kemudian MERS, dan yang terakhir SARS-CoV-2 yang akhirnya menjadi pandemi. Nah, mungkin ini yang selalu saya tonjolkan bahwa kita harus tahu musuh kita. Dan kita juga harus tahu diri kita sendiri. Ya, kalau kita tahu itu semua, maka kita tidak takut untuk memenangkan ratusan perang. Nah, ini yang pasti semua sudah tahu juga, penurunan COVID dari tahun lalu sama ya, droplet dari saluran nafas pasien COVID, bisa secara kontak langsung ataupun menyentuh benda-benda yang terpapar virus COVID. Tapi dari WHO sudah menyenangkan bahwa ternyata yang paling tinggi adalah dari droplet dan kontak langsung. Kalau untuk menyentuh benda-benda yang terpapar virus corona, ternyata hanya sekitar 5-10
10%. Jadi tetap pencegahan yang utama adalah menggunakan masker. Nah, kemudian mungkin ini ya, yang baru selain droplet, nah, varian yang baru ini ternyata bisa bertransmisi secara airborne. Ya, partikelnya lebih kecil, bisa bertahan lebih lama. Nah, ini yang kita bisa ya. Ya, penularan airborne ini diameter dropletnya lebih kecil, kurang dari 5 mikro. Dan kalau kita berjaga jarak kurang dari 2 meter pun ternyata tidak ada gunanya. Ya, karena dia bisa bertahan di udara dalam waktu yang lebih lama. Nah, ternyata potensialnya pada tempat yang tertutup dan ventilasi yang kurang untuk airborne. Ya, jadi potensial memang banyak terjadi di kantor, instansi pemerintahan, restoran, ataupun sekolah. Nah, hati-hati di sekolah SMPK Santa Maria II, tapi kalau saya lihat ventilasinya cukup oke. Ya, jadi itu bisa mencegah penularan secara airborne. Nah, ini juga saya yang bahas hanya update-update-nya ya. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu harus tahu. Pada yang varian yang baru, happy hipoksianya sangat nyata. Ya, apa tuh happy hipoksia? Happy hipoksia adalah suatu kondisi di mana pasien mengalami penurunan saturasi, tapi keluhan penurunan saturasi itu tidak dirasakan oleh pasien. Ya, hipoksia itu kadar oksigennya di bawah normal. Ya, biasanya harusnya kalau hipoksia atau kekurangan oksigen, pasiennya akan mengalami sesak nafas, gelisah, keringat dingin, ya. Tapi pada yang silent atau happy hipoksia ini, keluhan itu tidak dirasakan oleh pasien. Ya, jadi bahkan happy hipoksia sampai pasiennya 70-80% saturasinya masih terlihat baik-baik saja. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena apa? Karena saturasi normal adalah 95-100%. Nah, itu yang harus tahu. Dikatakan rendah bila sudah di bawah 90%. Kalau saturasi pasien sudah di bawah 90%, sebaiknya segera dibawa untuk mencari pertolongan ataupun memakai oksigen. Nah, umumnya pasien akan mulai kehilangan level kesadaran ketika oksigennya di bawah 75%. Nah, ini sebenarnya sudah sejak awal pandemi sudah ada di Indonesia. Tapi, wah, akhir-akhir ini luar biasa happy hipoksianya. Saya sering dapat pasien yang terakhir, saya dapat pasien saturasi 30%, usianya 28 tahun, masih berjalan. Ya, cuma lemas sekali. Akhirnya pasiennya meninggal. Ya, bayangkan 30%. Ya, jadi memang awalnya pasiennya biasa-biasa saja, ya happy hipoksia. Kalau nggak diterapi oksigen, maka bisa akan terjadi kematian mendadak. Nah, inilah yang mungkin harus diwaspadai. Jadi artinya apa? Mungkin sebaiknya kita sedia pulse oximeter atau pengukur saturasi di rumah kita masing-masing. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Nah, ini ya, untuk update varian yang Delta. Nah, apa sih yang berbeda dari varian-varian yang dari Wuhan? Nah, kalau yang varian yang Delta ini ternyata disebutkan memiliki viral load yang lebih tinggi daripada varian yang lama. Ya, dikatakan variannya Delta ini pada saat terdiagnosis, jumlah virusnya yang dideteksi itu 1000 kali lebih tinggi dibandingkan infeksi di varian Wuhan. Nah, jadi kita harus lebih waspada. Jadi makanya kalau yang tahun-tahun lalu saya dapat pasien misalnya bapak suaminya terdiagnosis COVID, ya. Saya cek istrinya, negatif, anak-anaknya negatif. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat, saya lihat klaster keluarga, waduh, ada satu pasien, satu keluarga satunya yang kena, seluruh keluarganya ikut positif, anak-anaknya positif, pembantunya positif, bahkan mungkin anjing-anjingnya, kucing-kucingnya di rumah mungkin bisa positif kalau kita cek ya. Jadi begitu sangat menular. Ya. Nah, karena viral load-nya yang lebih tinggi ini, maka masa inkubasi lebih pendek. Masa inkubasi itu artinya apa? Masa dari pasien itu terpapar, kemudian menjadi sakit. Kalau yang dulu kan teorinya 5-7 hari, sampai bisa 14 hari. Nah, kalau varian yang Delta ini lebih pendek. 3 hari terpapar, yang 3 hari saya sudah bisa sakit. Nah, jadi karena jumlah virus yang dideteksi lebih tinggi, sehingga lebih cepat menimbulkan gejala. Nah, konsekuensinya apa? Lebih mudah menular. Kalau yang varian Wuhan, dulu teorinya 1 orang bisa menularkan ke 2 atau 3 orang.
Kalau yang varian Delta, satu menularkan ke 8 sampai 10 orang. Nah, gejalanya bisa lebih berat pada siapapun, terutama pada orang-orang yang komorbid dan orang yang tua. Dan memang lebih cepat terdeteksi dengan PCR. Nah, kalau untuk gejala-gejala, saya rasa hampir sama. Ya, ada demam, batuk, lemas, gejala-gejala pernafasan. Karena apa? Karena COVID ini menyerang reseptor ACE. Ya, kita bicara teori sedikit ya. Angiotensin converting enzyme. Nah, ini reseptor ACE ini paling banyak ada di saluran nafas dan di paru-paru. Jadi di target itulah COVID bekerja. Tapi ternyata tidak di situ aja. Reseptor ACE ada di hidung, ada di lambung, ada di usus. Makanya jadi ada pasien-pasien bisa mengalami diare, mual muntah, ataupun hilang pembauan dan pengecapan. Nah, ini mungkin yang juga khas pada varian yang Delta. Ya, salah satu tanda kardinal atau tanda utama adalah hilangnya pembauan dan pengecapan. Ini kemarin saya guyon-guyon dapat pasien, dok, ini oma-oma ya, dia dititipi cucu. Cucunya waktu itu berak, BAB, mohon maaf. Nah, omanya yang bersihkan, loh. Kok enggak bau ya? Ya. Opanya yang terus, tuh, baunya kayak gini kok kamu enggak bau? Jangan-jangan kamu kena COVID, itu guyon padahal. Wah, dek omanya. Omanya langsung bau-bau minyak telon, kok enggak bau? Langsung cek swab test dan hasilnya positif. Ya, jadi hati-hati. Salah satu gejala atau tanda kardinal yang paling sering adalah hilangnya pembauan dan pengecapan. Tapi tidak perlu khawatir, karena dari beberapa studi atau penelitian menyatakan bahwa pasien yang mengalami anosmia atau hilang pembauan dan pengecapan, ternyata 90% akan mengalami gejala yang ringan dan tidak berakhir dengan gejala yang berat. Nah ini, kenali dirimu ya. Paling sering menyebarkan adalah pada rentang usia 20-40 tahun. Itu yang super spreading karena mobilitasnya yang tinggi. Nah, tapi orang-orang dengan risiko tinggi adalah mereka yang punya penyakit. Nah, apa yang punya penyakit komorbid, yaitu hipertensi, diabetes, jantung, asma di paru, kelainan ginjal, ataupun daya tahan tubuh yang ada kelainan, misalnya HIV ataupun autoimun, usia yang lanjut, usia 60 tahun ke atas, dan mengalami obesitas. Jadi ini para orang tua yang berat badannya berlebih, segera olahraga. Ya. Karena ternyata berat badan yang berlebih dihubungkan dengan hormon inflamasi. Pada lemak-lemak tubuh kita itu ada hormon inflamasi. Nah, kalau kita kena COVID, ada proses peradangan atau inflamasi. Nah, kalau kita sudah berat badannya berlebih, sudah ada hormon inflamasi, kedobelan. Ya, jadi lebih cepat peradangannya. Nah, ini mungkin yang juga sering ditanyakan. Lah, kalau kita sudah ada kontak, dok, kapan waktu yang tepat? Nah, ini. Jadi sebenarnya rapid test itu mampu mendeteksi COVID-19 1-2 hari sebelum gejala, hingga 7 hari sejak gejala muncul. Kalau PCR pada 2 atau 3 hari sebelum gejala dan bisa bertahan sampai 3 bulan sejak pasien terinfeksi. Nah, ini di sini pentingnya untuk menentukan pemeriksaan. Tetap gold standard atau pemeriksaan baku emas adalah PCR. Kalau bisa mampu bayar adalah PCR. Tapi kita tahu sendiri di masa pandemi ini, PCR aja antri. Ya, dan kalau dulu bisa selesai dalam waktu 1 hari, sekarang bisa 3-4 hari baru selesai. Jadi kita bisa menggunakan alternatif menggunakan rapid test yang antigen. Nah, di sini kalau kita lihat, tapi rentang waktunya hanya sebentar ya. 1-2 hari sebelum gejala hingga maksimal 7 hari. Biasanya di 1-2 hari sampai 5 hari saja. Nah, jadi kalau pasien sudah mengalami batuk pilek, dok, saya batuk pileknya 7 hari yang lalu, 10 hari yang lalu. Lebih baik dilakukan PCR, karena kemungkinan rapid test antigen pada pasien ini adalah negatif. Nah, kalau sudah positif, dok, apa yang harus dilakukan? Ya, harus dilakukan isolasi. Ya, yang sekarang yang keren yang namanya isolasi mandiri. Ya, jadi ISMAN. Ya, dok, ISMAN ya, dok ya. Oke. Ya, sebenarnya ISMAN ini hanya dilakukan oleh orang yang tidak berisiko tinggi. Ya, gejala ringan dan tanpa penyakit penyerta dan lingkungannya rumahnya yang mendukung. Tapi kita tahu sendiri sekarang ya, kondisi rumah sakit full, rumah sakit tempat saya bekerja, sampai di UGD-nya di fully, sampai pasien-pasien digiring ke lapangan di Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi kita sarankan memang kalau saturasinya masih oke dan gejala ringan, kita sarankan untuk isolasi mandiri. Nah, apa yang harus diperhatikan saat pasien isolasi mandiri?
makan yang bergizi, cukup tidur, manajemen stres yang baik ya. Kalau perlu ya itu yang dilakukan para mama-mama ya, biasanya nonton drakor ya, itu bagus itu. Selama isolasi mandiri disarankan. Dan harus tetap di dalam kamar. Kalau terpaksa keluar kamar, selalu memakai masker medis, dan kalau perlu bisa dilakukan berjemur keluar dengan masker medis. Buka ventilasi yang bagus, yang penting adalah monitor gejala. Pantau suhunya, pantau saturasinya. Ya, kalau saturasi sudah di bawah 90%, secara terus-menerus langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, ini adalah kriteria. Nah, kalau sudah ada yang positif, pasti teman-temannya bingung. Nah, ini yang kita sebut dengan kontak erat dengan kasus positif COVID. Apa yang disebut dengan kontak erat? Yaitu bertemu dengan tatap muka dengan radius 1 meter. Ya. Dan bertemunya ini lebih dari 15 menit. Dan pernah melakukan kontak fisik langsung. Nah, ini kalau memenuhi kriteria ini kita sebut kontak erat. Satu keluarga, misalnya saya tinggal di satu rumah, satu keluarga itu langsung kita sebut dengan kontak erat. Meskipun loh dok saya tidak pernah ketemu, tapi karena satu keluarga kita anggap langsung dengan kontak erat. Nah, ada dua kemungkinan kontak erat ya, jadi tidak tertular ataupun tertular dan akan masuk ke dalam masa inkubasi karena memang masih belum ada gejala. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau kita terbukti sebagai kontak erat? Ya, kalau yang tadi melakukan isolasi mandiri pada pasien yang terdiagnosis COVID, kalau pada yang terbukti kontak erat, ya, kita harus melakukan karantina mandiri. Ya, karantina mandiri berarti kita tidak boleh keluar-keluar, hampir sama seperti isolasi mandiri. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan ya. Kalau kita kontak erat, skenario-nya sebenarnya banyak. Tapi yang paling sering adalah gini, kita kontak erat, misalnya istri saya positif. Wah, saya kontak erat. Saya langsung lakukan tes pertama pada hari pertama karantina. Ya, bisa PCR ataupun tes antigen, terserah yang mana yang ada. Tapi sebenarnya kalau kita di Malang, yang direkomendasikan adalah PCR. Kalau hasilnya positif, ya sudah. Berarti saya positif COVID, saya menemani istri untuk isolasi. Kalau sama-sama positif, nggak masalah, kumpul bareng. Ya. Nah, kalau negatif, tetap lanjut karantina. Karena apa? Negatif belum tentu negatif. Lanjut karantina sampai hari kelima, kemudian dilakukan tes ulang. Kalau negatif, 2 kali pemeriksaan negatif artinya karantina selesai dan boleh beraktivitas kembali. Nah, kalau di hari kelima ternyata positif, maka menemani istri melakukan isolasi mandiri. Dok, saya nggak bisa melakukan swab, bagaimana? Ya sudah, kalau tidak ada fasilitas PCR atau tes antigen, ataupun pasiennya tidak mau dilakukan di sogrok-sogrok, lakukan karantina mandiri selama 10 hari sambil memantau gejala. Kalau 1 sampai ke 10, misalnya di hari kelima, dok kok saya batuk, lakukan swab sesuai klinis. Ya, ini mungkin yang bisa dilakukan, ini lagi ngetren sekali ya. Karena banyak pasien-pasien saya juga di rumah yang, dok, saturasinya 385, dok. Gimana cara menaikkan saturasi? Nah, ini caranya adalah dengan proning position. Ya, jadi kita tahu bahwa bagian paru yang terbesar itu ada di bagian belakang, posterior. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita tidur terlentang, bagian paru kita yang terbesar itu terdesak. Nah, sehingga akhirnya muncul ide kalau kita tidur tengkurap atau prone, sebenarnya kita memberikan kesempatan paru kita untuk mengembang di bagian yang besar atau di bagian belakang. Nah, sehingga disuruh tidur tengkurap selama setengah jam, kemudian pindah miring ke kanan, tidur setengah duduk, kemudian tidur miring ke kiri, muter lagi, pruning lagi. Jadi muter. Dan siklus ini dilakukan tiap setengah jam. Bisa dilakukan 2-3 kali sehari sambil memantau saturasi. Nah, bagaimana pengobatannya? Wah, ini pasien-pasien kalau akhir-akhir ini sudah pada pinter, ya. Dok, hasil swab saya positif. Ini saya sudah kasih ini. Waduh, pinter sudah pasiennya. Dokternya loh, sudah betul. Ya, bahkan mungkin dokternya yang kurang lengkap ya. Akhirnya apa? Obat-obatannya habis. Ya, di pasaran pada habis semua. Antibiotik habis, vitamin habis, antivirus habis. Ya, ini jadi curhat nih. Ya, jadi sekarang saya kesulitan untuk memberikan pasien saya obat. Ya, kehabisan senjata.
Jadi karena ya itu pada beberapa kasus ditimbun oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab ataupun oleh orang-orang yang mungkin merasa dirinya akan terkena COVID. Ya, mungkin karena itu terus ngimbun dulu. Ya, semoga enggak ya. Karena apapun pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Ya, salah satu yang bisa kita lakukan, ini saya bukan endorse McDonald ya, McD ya. Jadi ini masker, menggunakan masker, cuci tangan, dan distancing fisik. Ini yang kita kenal dengan 3M yang dulu. Nah, maskernya pun sekarang kan yang direkomendasikan masker double. Ya. Kemudian ada 5R, hindari rapat, kalau bisa virtual, hindari ruangan tertutup, hindari ramai-ramai, hindari ngerumpi-ngerumpi, dan hindari ribut-ribut, terutama untuk mama-mama mungkin ya yang sedang rumpi, sedang ribut. Ya. Kemudian lakukan 5E untuk meningkatkan gaya tahan tubuh, exercise, eating well, dan enjoy life. Ya, exercise, olahraga teratur 3-5 kali per minggu, ya, makan yang bergizi. Nanti akan saya bahas juga. Nah, kemudian ini mungkin ya, kenapa COVID itu penularannya cepat? Ya, ya ini pemikiran-pemikiran itu. Ini, oh mereka rekan kerja saya kok, nggak mungkin nularin lah. Ya, jadi nggak perlu pakai masker. Nah, ini yang perlu saya soroti ini mungkin ada di ruang guru. Nah, ini hati-hati ya di ruang guru nih. Jadi tetap pakai masker ya para Bapak Ibu guru, karena kita pun saya pun di rumah sakit nggak pernah ketemu sama rekan-rekan yang lain. Ya, jadi saya mau masuk ke ruangan dokter, susternya udah jaga. Di situ ada dokter ini loh. Jangan masuk dulu dok, gantian. Nah, itu disuruh gantian, bayangkan. Nah, kemudian mereka teman dekat saya kok, kan saling kenal, bersih, sehat, ya nggak perlu pakai masker lah. Nah, ini hati-hati ya, karena sekarang yang varian yang Wuhan dulu mungkin bisa ya, tapi kalau varian yang Delta, wah nggak ada ampun. Ya, 1 menulari 8, jadi cepat sekali penyebarannya. Nah, kemudian terakhir, mereka keluarga dekat saya kok, nggak mungkin lah nular, jadi saya nggak perlu pakai masker. Ini hati-hati, banyak terjadi klaster keluarga. Sampai saat ini saya sudah 1 bulan berjibaku dengan COVID, saya sudah nggak pernah ketemu orang tua saya. Ya. Jadi ya saling menjaga. Jadi ketemunya lewat video call. Ya, hindari 3 tempat ini. Tempat yang ramai, tempat yang sempit, dan ruangan yang terbatas dan tertutup. Misalnya di tempat karaoke, bioskop. Ya, makanya sudah ditutup semua nih sama pemerintah. Karena pada tempat yang tertutup dan ramai dan sempit, ini risiko airborne-nya akan meningkat. Ya, penularannya sangat cepat. Nah, ini pun salah satu trik kita untuk mencegah supaya jangan sampai terkena yang varian Delta adalah tambahkan masker. Ya, artinya penggunaan masker double. Ya, vaksinnya aja mutasi. Ya, jadi kita upgrade loh berarti dia. Jadi kita pun harus upgrade. Ya, upgrade masker kita, masker bedah dulu. Nah, kalau kita tahu masker bedah, kalau kita pakai masker bedah di sisi-sisinya itu pasti ada celah. Nah, itulah yang akan ditutupi dengan penggunaan masker yang kedua. Ya, itu yang saya soroti itu Bu Ana sudah menggunakan masker double saya lihat. Nah, kemudian jika harus menerima tamu di rumah, ya ini ataupun tamu di mana aja, lakukan protokol VDJ, ventilasi yang baik. Ya, kalau ketemu di luar aja. Durasi, batasi waktu bertemu di bawah 15 sampai 30 menit, dan jaga jarak minimum 2 meter. Nah, ini salah satu alasan kalau Bapak Ibu mungkin sekarang pernah ke dokter. Dokter pun dihimbau sebenarnya. Kalau sekarang malah varian Delta dihimbau untuk untuk penggunaan fasilitas telemedicine. Nah, andai kata membuka praktek secara offline, ya ini ventilasi yang bagus, jaga jarak, dan durasi. Makanya kalau zaman dulu, wah bisa lama. Dulu sama Dr. Erik ngomong-ngomongnya bisa sampai setengah jam. Kok sekarang 10 menit sudah selesai? Nah, ini salah satunya adalah karena himbauan dari Kemenkes. Durasi bertemu di bawah 15 sampai 30 menit. Ya. Tapi kalau di era PPKM gini mendingan jangan ketemuan dulu deh. Ketemuan mendingan secara online. Karena apa? Karena ya itu, kalau saya lihat positif rate-nya 50%, artinya apa? 1 dari 2 orang yang batuk pilek itu sakit COVID. Ya, ngeri sekali. Nah, ini tingkatkan imunitas tubuh kita ya. Konsumsi gizi yang seimbang. Untuk Bapak Ibu yang merokok, jangan merokok. Berikan suplemen vitamin, vitamin yang lagi beken kan vitamin C, vitamin D 1000 sampai 5000, zinc 50 mg,
minyak ikan, vitamin E 400, itu bisa dikonsumsi sehari-hari. Tapi kalau sudah mengkonsumsi makanannya dirasa cukup, sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi vitamin. Nah, ini yang repot nih. Vitamin pun habis loh. Ya, saya mau beli vitamin kemarin, dokternya butuh vitamin, sudah habisan. Ya, repot juga nih. Nah, kemudian kendalikan penyakit penyerta, diabetes mellitus, hipertensi, kanker. Nah, kalau sudah punya komorbid, sudah mending di rumah aja, jangan keluar-keluar. COVID ini senang sekali kalau dapat pasien yang punya komorbid. Perjalanannya penyakitnya lebih cepat dan angka kematiannya cukup tinggi. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup dan aktivitas fisik atau senam yang ringan pada usia yang tua. Kemudian bagaimana cara kita olahraga pada saat pandemi? Ya, tetap cari tempat yang sepi. Memang di rumah yang paling aman ya. Terus sering-sering jaga kebersihan tangan. Kalau bisa bawa hand sanitizer. Kalau olahraga di tempat yang banyak orang, tetaplah memakai masker. Kemudian prinsipnya ingat, datang, latihan, dan langsung pulang. Kalau pada pasien-pasien yang masih ke gym ataupun yang sepedaan, ya jangan masih latihan, terus habis latihan masih nongkrong-nongkrong, makan dulu. Nah, ini tempat penularan yang paling sering adalah di tempat makan. Pasien-pasien saya yang terakhir di akhir-akhir bulan ini, pasti Bapak Ibu tahu lah, rumah makan yang beken di Malang pada kena COVID semua. Ya, hati-hati. Dan tetap pada prinsipnya outdoor lebih aman daripada indoor. Ya. Terus hati-hati juga, jangan terlalu berat. Kalau terlalu berat akan malah menurunkan imunitas. Ya. Ya, ini yang penting juga sebenarnya manajemen stres yang baik. Ya, berjalan-jalan di taman rumah ya itu bisa mengurangi stres, lakukan aktivitas fisik. Ya di rumah pun bisa beraktivitas fisik kok. Ya, lakukan hobi di dalam rumah ya. Makan yang bergizi, buka jendela rumah, usahakan dapat sinar matahari lah. Kalau saya ditanya vitamin D yang paling baik didapatkan pada jam berapa? Sebenarnya paling baik itu di atas jam 10. Bahkan paling tinggi kalau ultraviolet B itu di atas sekitar jam 11, jam 12. Dan cukup sekitar 5-10 menit itu sudah cukup. Ya, kalau pada pagi hari ya oke juga sih ultraviolet A, tapi kurang bisa mengaktifkan vitamin D-nya. Sehingga akhirnya tetap kalau bisa Bapak Ibu mengkonsumsi vitamin D secara teratur. Dan ingat, stres merupakan pencetus yang paling utama. Apalagi di era-era sekarang, ya, saya paling sering dapat, dok, saya sesek, dok, nafas saya sesek. Wah, saya kena COVID ya. Wah, sudah mendiagnosis dirinya COVID nih. Ya, karena sudah stres. Dapat beritanya setiap hari buka handphone, COVID. Buka TV, COVID. Ya, apalagi saya, di rumah sakit COVID semua. Ya. Jadi, hindari stres yang baik. Karena stres pada pasien, saya pernah dapat pasien masih muda, ya, waduh, stres berat, dia kena COVID, waduh, kalau COVID dapat masukannya banyak, bukan masukan dari dokter ya, kalau kita dokter mungkin masukannya oke, wah dari teman-temannya tuh masukannya, kamu minum ini loh ya, kamu minum ini loh, kalau nggak minum ini kamu kayak gini, waduh ini, jadi pasiennya tambah bingung. Nah itu hati-hati. Jadi sebenarnya kalau ada teman kita yang terdiagnosis COVID, sebenarnya berikan dukungan saja secara psikis. Jangan malah ditakut-takuti. Ya. Jadi kalau saya dapat pasien COVID biasanya jangan buka handphone deh. Handphone video call sama istri aja, jangan buka WA-nya macam-macam, jangan buka berita yang macam-macam. Karena itu bisa mengurangi imunitas. Nah, yang terakhir, salah satu pencegahannya adalah dengan menggunakan vaksin. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan vaksin? Nah, nanti bagaimana cara kerjanya? Ya, dia dapat mencegah atau menurunkan risiko seorang untuk tertular penyakit. Karena apa? Bagian dari bakteri atau virus tersebut, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dimatikan, disuntikkan dalam bentuk yang injeksi. Ya, jadi tubuh kita diperkenalkan artinya. Nah, begitu bagian itu masuk, sistem kekebalan tubuh kita akan mengenali, terutama sel darah putih untuk membuat sel memori atau antibodi. Nah, jadi yang disuntikkan cuma sedikit, ya itu pun yang sudah mati, nggak ada. Vaksin COVID yang masih hidup itu tidak ada. Artinya apa? Jangan termakan hoax. Kalau habis vaksin, kemudian di swab positif, oh gara-gara vaksinnya. Nah itu hoax. Karena apa? Karena kita menginjeksikan materi-materi yang sudah mati. Dan tidak mungkin materi-materi ini membuat pasien itu menjadi terkena COVID. Nah ini yang mungkin harus diluruskan. Mungkin pada
Bapak Ibu yang takut divaksin karena takut terkena COVID ya, kita luruskan di sini. Ya. Jadi setelah materi itu masuk, kekebalan tubuh kita akan mengenali dan membuat antibodi. Nah, antibodi atau sel memori ini akan mengenal terus virus tersebut, sehingga kalau di kemudian hari kita terpapar, harapannya antibodi ini bisa menetralisir dan kita akan menjadi kebal. Nah, ini akan tersedia ya, banyak ya. Sinovac sudah masuk, Sinopharm sudah ada tapi belum dijual karena kendala ini. Mestinya dijual di apotek-apotek tapi terkendala. AstraZeneca sudah banyak. Moderna, nah ini akan masuk nih bulan depan, kelihatannya saya akan disuntik Moderna nih sebagai suntik yang ketiga. Bio Farma adalah sama seperti Sinovac, tapi bahan dasarnya dikirim dari Cina, kita buat sendiri di Indonesia. Nah ini beberapa mungkin sedikit pengetahuan ya. Kalau Sinovac, Sinopharm, Bio Farma, Novavax itu adalah virus yang dimatikan. Ya, tidak perlu khawatir. Nah, kalau AstraZeneca, sedikit pengetahuan ya, ini materi genetik atau mRNA dari virusnya itu diambil, dikeluarkan. Kemudian dimasukkan ke virus simpanse. Virus ini, virus hidup pada simpanse, dimasukkan di situ. Nah, virus itu tidak menular ke manusia atau tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, virus ini kemudian disuntikkan ke kita. Nah, makanya mungkin pada beberapa orang, mengapa kok, aduh, kalau saya disuntik Astra sakit semua, dok. Tapi sebenarnya secara efikasi atau efektivitas vaksinnya dibandingkan Sinovac lebih bagus AstraZeneca. Tapi memang efeknya pada badan lebih berat, lebih sakit semua. Nah, kalau Pfizer dan Moderna, tadi materi genetik virusnya diambil, langsung disuntikkan. Ini karena dia bagus. Dan cuma ya tuh, nanti saya tidak tahu nanti mendatangkannya bagaimana. Dia butuh suhu minus 40 derajat untuk penyimpanannya. Nah, ini mungkin kalau orang-orang sebenarnya semua bisa divaksin. Ya. Orang tua, komorbid pun bisa divaksin. Yang jelas kalau ada yang kondisi yang akut tidak boleh. Misalnya hipertensi. Hipertensinya terkontrol ya nggak ada masalah, tapi kalau sudah lebih dari 180/110 nggak boleh divaksin. Diabetes, asal kontrol nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau gula darahnya tiba-tiba tinggi, nggak boleh. Ya, asmanya asal terkontrol nggak ada masalah. Tapi pada saat vaksin Anda asmanya kumat, ya tidak akan dilakukan vaksinasi. Kalau Anda punya penyakit kronis, sebaiknya dikonsulkan kepada dokter yang merawat Anda. Ya, tetap pada prinsipnya, kita di sini bersama-sama. Tidak mungkin hanya dokter, ataupun tidak mungkin hanya pemerintah yang akan bisa mengatasi COVID-19 ini. Ya, we are all in this together. Ya. Jadi bukan dokter yang di garda terdepan. Kita semua ada di garda terdepan dalam pencegahan COVID. Jadi marilah kita dukung semua program pemerintah, program vaksinasinya, program PPKM-nya. Kemarin program PPKM ditunda selama 10 hari, jadi sampai akhir bulan. Ya, saya mengerti bahwa kalau dari segi medis, kalau kita dokter malah inginnya kalau bisa sampai Agustus. Ya, itu pasti sudah menurun kalau kita PPKM terus. Tapi ya kita harus pikirkan, karena pemerintah tidak hanya mikir dari segi kedokteran atau segi medis saja, segi sosial, segi ekonomi. Kalau dibiarkan seperti ini kan turun semua. Oleh karena itu, jagalah protokol kesehatan yang baik. Karena virus ini sudah sangat masif sekali dan penularannya sangat cepat, terutama yang varian Delta. Nah, ini mungkin yang terakhir. Saya juga, kalau stres, saya nonton YouTube. Dan yang terakhir dari American Got Talent, saya lihat Night Bird, ya, seorang penyandang kanker yang bisa menyanyi dengan suara yang begitu merdunya, dan dia mungkin menuliskan suatu inspirasi ya, mungkin buat kita semua juga. You can wait until life isn't hard anymore, until you decide to be happy. Apakah janganlah kamu tunggu semuanya itu ringan ya, sampai kamu bisa bahagia. Jadi bahagia itu bisa kapanpun. Ya, apalagi di era pandemi ini. Jangan nunggu pandeminya selesai baru bahagia. Bahagialah mulai sekarang. Karena bahagia dalam tanda kutip juga bisa meningkatkan sistem imun kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ana. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ini saya juga ikut deg-degan. Dokter sekaligus ini masih ada waktu kurang lebih 11 menit. Apakah boleh bertanya ya dokter ya? Mungkin dari ini audiens yang hadir Bapak Ibu. Boleh ya dokter ya? Boleh, silakan. Nah, saya dulu aja ya. Saya soalnya dari tadi kepikiran
kebetulan di RT saya ini juga ada beberapa yang terkena. Ada yang kalau istilah kami itu isoman begitu, bukan isman tapi isoman. Lalu yang satu memang satu keluarga itu akhirnya bapaknya yang tidak bisa dibawa ke rumah sakit itu 2 minggu tapi tidak pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah bapak. Sedangkan yang isoman ini dinyatakan sudah negatif, kemarin sudah didatangi oleh puskesmasnya gitu. Nah, pertanyaan saya dokter, mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Setelah isoman dinyatakan negatif, itu yang baik itu antigen atau PCR? Iya dokter ya. Terima kasih dokter. Ya oke. Sekaligus saya mungkin menjawab yang itu ya tadi dari 7E Joan itu. Jadi begini, kalau pasien terdiagnosis COVID, nah itu kita harus tahu derajatnya. OTG tanpa gejala, gejala ringan cuma batuk pilek biasa, atau gejala sedang yang sudah ada penurunan saturasi atau pneumonia, atau gejala berat yang sudah harus ke rumah sakit, atau gejala kritis. Nah, kalau isoman, kalau dalam konteks yang isoman atau isolasi mandiri, itu pasti OTG atau yang gejala ringan. Nah, kalau OTG itu sebenarnya cukup isolasi selama 10 hari. Kalau sudah ada gejala, karena memang kan tanpa gejala ya, selesai isolasi tanpa perlu follow up PCR. Kalau gejala ringan, itu isolasinya 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Artinya isolasinya sekitar 13 hari. Nah, di hari ke-13, dia lihat, oh nggak ada gejala, atau ke dokter nggak ada gejala, selesai isolasi tanpa perlu melakukan swab PCR ataupun swab antigen. Karena apa? Ya, tadi yang sempat saya bahas tadi, swab antigen itu hanya untuk diagnostik sebenarnya. Dia positifnya -2 hari sampai hari ke-5 sakit. Nah, kalau sudah hari ke-5 ya negatif. Ya, jadi swab antigen hanya untuk diagnostik di awal sakit. Jadi kalau mau melakukan swab antigen di hari ke-7 ya negatif. Nah, kalau swab antigennya negatif di hari ke-7, oh sudah selesai isolasi, ya nggak boleh. Tetap isolasinya harus sampai hari ke-13 atau hari ke-14. Ya, jadi jangan melakukan swab antigen positif selesai. Diagnosis, lakukan isolasi mandiri selama 13 hari. Nah, kalau andai kata Bapak, Ibu, nah Pak Johan kan tanya nih, ada penyintas hasil PCR-nya dinyatakan positif 11,74. Sampai untuk saat ini kita para dokter sudah tidak melihat nilai CT untuk indikator kesembuhan. Ya, karena banyak hoax ya. CT kurang dari 10 itu tidak valid. CT 11 sampai 20, wah ini gejala-gejala berat. 20 sampai 30, oh gejala ringan, sudah mau sembuh, 30 ke atas aman. Itu hoax ya, jadi semuanya hoax. Tetap pada prinsipnya, kalau Anda sudah melewati timeline 14 hari dan Anda OTG atau gejala ringan, selesai isolasi dan tidak perlu melakukan follow up PCR. Balik lagi ke grafik saya tadi bahwa PCR itu bisa positif sampai dengan 3 bulan. Nah, Anda mau disogroi terus sampai 3 bulan sampai negatif. Ya, itu yang dikatakan dengan persisten positif. Mungkin begitu ya, Bu Ana. Jadi kalau sudah selesai isolasi 13 hari ada gejala, selesai. Ya. Baik, terima kasih. Kemarin ada batuk pileknya memang, tapi terus ditambahi lagi karena warga merasa masih takut, jangan keluar lagi. Warga bergotong royong mengirimkan itu, iya, gitu. Kami bau-membau itu luar biasa, menjadi akrab memang antar warga. Terima kasih dokter. Lalu ini masih ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau nanti pertanyaannya banyak dan waktu kita dibatasi ini ya dokter ya. Ini bagaimana dokter? Apakah boleh nanti langsung ke dokter atau bagaimana ini, atau chatnya ini kami gitu ya, karena ini luar biasa, ini kami benar mendapatkan pencerahan ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Dokter Erik sudah menjelaskan dengan sangat gamblang sehingga ini banyak sekali ini dokter, bagaimana dokter ini. Satu ini ada bertanya kalau sudah PCR ini panjang. Selamat pagi dokter. Penyintas ini ada yang sudah saya jawab tadi. Ya, yang efek sudah panjang Bu Ana. Oke, berikutnya vitamin dokter. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan vitamin. Itu tadi vitamin yang bagus, vitamin C 500, vitamin D 1000 sampai 5000, vitamin E 400 dan zinc. Ya, kalau anak kan ada zinc kit, segala itu bisa digunakan. Ya, vitamin terjawab ya Bapak Ibu untuk vitaminnya. Terus ini pertanyaan lagi. Setelah sembuh dari sakit flu atau demam, kapan seseorang boleh menerima vaksin? Segera mungkin. Kalau vaksin sakit flu atau demam biasa, segera mungkin lakukan vaksinasi. Kalau sakit COVID,
habis sakit COVID kapan boleh vaksin? Diberi waktu 3 bulan. Sebenarnya bukan untuk alasan medis, tapi karena kalau kita habis terkena COVID, kita masih ada antibodi. Nah, antibodi itu biasanya bertahan selama 3 bulan. Nah, alangkah baiknya kita memberikan kesempatan vaksin kepada mereka yang belum pernah terpapar. Jadi alasannya hanya untuk itu. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya dokter, ini yang sekarang marak menjamur ini kan berjemur. Ya. Posisi yang seperti apakah? Apakah bagian punggung, bagian yang mana dokter? Monggo. Bagian badan sih jangan. Jadi sebenarnya badan itu dibuka, paling tangan. Tapi kalau wajah sebenarnya menggunakan sunblock ya, dieman. Nanti kalau kena sinar terlalu banyak, nanti banyak spot. Mukanya yang rusak, lindungi wajah Anda, tapi badannya dibuka, nggak ada masalah. Dan itu sebenarnya paling penting, kalau bisa di antara jam 10 sampai jam 2, cukup 10 sampai 15 menit sudah cukup. 10 sampai 15 menit. Paling bagus di jam 12. Betul, jam 12. Ya. Terima kasih dokter. Berikutnya, kalau ada gejala anosmia saja, apakah konsumsi obat atau vitamin yang perlu dikonsumsi? Balik lagi ke dasarnya. Anosmia berarti dia masuk gejala ringan, dan anosmia itu penunjuk prediktor bahwa dia akan mengalami gejala yang ringan, 90%. Ya, jadi cukup vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan zinc, itu sudah cukup. Dan kalau anosmia disuruh latihan bau. Pasien saya beli aromaterapi, dia bauin satu-satu. Sampai akhirnya sembuh. Sembuhnya kapan? Macam-macam. Ada yang 1 minggu sudah baik, 2 minggu, bahkan ada yang sampai 1 bulan. Sabar. Ya, baik. Berikutnya dokter, ini pemakaian masker tadi. Ini kan di medsos kan juga banyak yang KN95, KN berapa. Nah, apakah kalau sudah memakai masker KN95 masih perlu double masker? Nah, ini tidak perlu. Khusus untuk kalau masker bedah, perlu. Kalau KN95 dia sudah nutup. Masker N95 apalagi penutupannya bagus. Jadi KN95, N95 tidak perlu double masker. Terus itu ada pertanyaan, vitamin D harus diaktifasi dengan sinar matahari. Oh, nggak usah, karena vitamin D yang kita konsumsi itu sudah menjadi metabolit aktif. Ya, jadi tidak perlu diaktifasi dengan sinar matahari. Kalau yang dari makanan, sumber makanan itu harus diaktifasi dengan sinar matahari. Wah, Bu Ana hilang nih, Bu Ana. Kemudian apakah vaksin cukup diulang 2 kali? Untuk saat ini rekomendasinya cukup 2 kali. Meskipun kita cukup skeptis ya, kita cukup pesimis dengan Sinovac, karena kok tetap banyak yang terpapar, meskipun ya begitu. Kalau sudah vaksin 2 kali, biasanya meskipun sakit, tapi gejalanya tidak seberat yang tidak divaksin. Tapi saat ini memang vaksin cukup diulang 2 kali, menunggu perintah berikutnya. Untuk saat ini yang akan diprogram 3 kali adalah tenaga kesehatan yang akan dilakukan segera di bulan depan, dengan menggunakan vaksin Moderna atau RNA virus. Untuk yang punya alergi, meler terus apa boleh divaksin? Silakan vaksin. Silakan vaksin. Alergi ringan nggak ada masalah, boleh langsung divaksin. Tetangga sekitar rumah kami banyak yang kena, juga berapa meninggal, apakah aman berjemur di halaman depan rumah? Nggak ada masalah. Kalau di rumahnya sendiri nggak ada masalah. Jangan berjemur di depan rumahnya yang sudah meninggal. Mungkin yang itu yang catatannya ya. Vaksin untuk anak-anak usia di bawah 18 tahun, apakah dianjurkan juga? Anak saya sudah divaksin. Ya, karena yang baru Sinovac sudah diakui untuk usia 12 sampai 17 tahun. Dan bahkan saat ini studi-studinya IDAI mulai 3 tahun akan dilakukan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity. Apa yang menyebabkan orang yang sudah divaksin tetap bisa terpapar COVID? Nah, karena apa? Karena semua vaksin memiliki efikasi. Ya sudah jelas dari dulu pun ya, vaksin tujuannya adalah untuk mengurangi risiko sakit. Semua vaksin, tidak ada vaksin yang akan terus mencegah sakit. Ya. Dan sampai misalnya Sinovac, efikasinya adalah 65%. Artinya apa? Kalau saya divaksin, kemungkinan saya untuk terkena COVID 3 kali lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak divaksin. Jadi tetap bisa terpapar. Ya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan ivermectin sebagai salah satu cara pencegahan dan pengobatan? Memang masih studi, di Indonesia masuk ke studi klinis. Pengobatan, belum masuk ke pencegahan. Dan di India pun waktu itu lagi tsunami COVID, mereka menggunakan ivermectin sebagai salah satu terapi karena kehabisan obat. Hampir sama kayak di Indonesia nih. Saya pun mulai pada beberapa kasus, saya kehabisan senjata, saya menggunakan ivermectin. Ya, dengan dosis yang
seharusnya, dan ini memang sudah masuk ke rekomendasi, tapi saat ini masih berupa uji klinis. Jadi kalau Anda di rumah sakit dapat ivermectin dari dokter, Anda akan tanda tangan bahwa Anda dalam status uji klinis. Pertanyaannya banyak ya. PCR awal negatif, badan tetap mual, nyeri semua, hari PCR ulang hari ke-7 dinyatakan positif, lantas harus dirawat rumah sakit. Mengapa PCR tidak langsung terbaca? Nah ya, tadi itu. Ya, jadi atau juga PCR, namanya PCR ya, kemampuan mengerjakannya manusia juga. Yang pertama mungkin human error ya, dari kesalahan orangnya sendiri, atau pada saat diambil orangnya narik sehingga tidak terambil materinya secara baik, atau belum memenuhi kriteria ini waktu, timeline waktu. PCR kan 2 hari sebelum gejala sampai 3 bulan gejala. Ya. Dokter kalau sudah 10 hari isoman masih sesak, mual dan pusing, saat ke klinik hasilnya negatif. Ini positif atau enggak dia orangnya? Wah, nggak jelas sih, saya nggak bisa jawab nih. Kalau klinik sudah negatif ya sudah, tinggal ngobati ininya mungkin ya, obat-obatan mengurangi gejala aja sebenarnya. Kalau punya tiroid gimana dok? Apakah boleh vaksin? Dipastikan fungsi tiroidnya normal, TSH FT4-nya normal dulu, terutama FT4, kalau ada konsumsi obat tiroid, kalau FT4-nya normal, silakan vaksin. Dok, kata kawan saya yang terkena COVID, jika sudah terkena COVID, maka imunitasnya terhadap COVID meningkat. Ya, memang, kalau sudah terkena COVID, dia akan punya antibodi. Ya, antibodi ini hanya bertahan sekitar 3 bulan, itu penelitian di Indonesia. Oleh karena itu kita dari tim vaksinatornya, setelah 3 bulan baru boleh dilakukan vaksin. Ya, imunitasnya memang ada. Jadi makanya kalau sama-sama COVID, bapaknya misalnya kena COVID, ini anaknya kena COVID 2 minggu lagi, nggak apa-apa, kumpul bareng nggak ada masalah, karena bapaknya dianggap masih punya antibodi terhadap COVID. Nah ini sama ya, tiroid, T3 dan T4 normal, apakah boleh vaksin? Boleh. Kotak langsung cuma WA-an. Dok, penyakit bawaan apa saja yang tidak rekom untuk vaksin, dok? Usia 12-18 tahun. Hampir sama ya? Hampir sama, sebenarnya semua bisa dilakukan vaksinasi. Tapi pada penyakit-penyakit seperti dia punya autoimun, kelainan darah, kelainan syaraf misalnya epilepsi, ataupun alergi, sebaiknya dikonsulkan ke dokter anak yang jadi langganan. Dokter, ya. Maaf Dokter Erik, mungkin saya tadi bilang ya, nggak tahu kenapa. Baik, ini waktunya sebenarnya sudah habis, tetapi melihat ini antusias banyak dokter, soalnya ini sepertinya mumpung ya kesempatan ketemu dokter yang luar biasa ini, menjelaskannya juga sungguh luar biasa, dapat kami tangkap dengan enak. Nah, kalau saya tambah Bapak Ibu nggak apa-apa ya waktunya, karena kalau tertulis dokter kan kemarin jatahnya sampai pukul 9, ini sudah lebih 2 menit, saya tambahi 3 menit ya Bapak Ibu. Biarkan Dokter Erik menjawab beberapa yang mungkin berbeda gitu ya, dokter ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang lain, mungkin yang tadi, lu kok lebih, nah ini penting banget. Itu ya dok ya, 3 menit lagi ya. Boleh, saya tambah. Baik, silakan dokter. Ini berikutnya Pak dokter baca sendiri aja ya. Oke, vitamin D untuk usia anak dan dewasa. Kalau dewasa 5.000, sarannya kalau sekarang ya. Kalau anak 400 sampai 1.000. Jika sudah divaksin 1 kali, kemudian 4 hari dinyatakan positif, lah ini apes nih, habis vaksin malah positif ya. Tapi ingat, bukan karena vaksinnya yang jelas. Apakah vaksin itu akan diulang vaksin 1 lagi atau bisa langsung vaksin kedua? Langsung vaksin kedua, hanya melanjutkan. Karena sebenarnya kita saat kena COVID, itu sebenarnya kita mendapatkan langsung antibodi dari kenalan langsung dengan COVID-nya. Dok, kalau sebelum vaksin kita ada batuk pilek ringan, bisa dok. Kalau batuk pilek ringan masih bisa diatasi dengan obat simptomatik, boleh. Vaksin bukan Astra, apa nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kalau saat ini kita harus, apapun vaksinnya, kita jalankan. Apakah pemakaian masker dakbil harus didobeli dengan masker kain? Tetap didobel ya, karena tetap filtrasinya kurang. Nah, autoimun apa bisa divaksin? Nah, ini harus dengan petunjuk dokter yang merawat. Untuk pendonor darah rutin, sebanyak boleh donor lagi setelah vaksin kedua, menunggu beberapa hari lagi. 1 bulan kalau kriterianya. Jadi pendonor darah rutin tunggu 1 bulan baru boleh mendonorkan darahnya. Kalau donor plasma habis kena nunggu 2 minggu baru boleh donor plasma. Kalau punya asma karena alergi apakah bisa vaksin? Bisa. Sebenarnya semua itu bisa divaksin loh. Di luar negeri itu orang jalan di Jerman, di Singapura orang jalan mampir ke minimart tinggal ngisi form langsung divaksin. Nggak kati detensi, nggak pakai apa-apa lagi.
Di Indonesia yang lain sendiri, karena di Indonesia semua dinyalakan vaksinnya. Dok, papa saya kena stroke. Loh, gara-gara vaksin nih. Loh, vaksinnya kapan? 3 bulan yang lalu loh, ya ampun. 3 bulan yang lalu vaksin, kok sekarang nyalakan stroke-nya karena vaksinnya ya. Dok, setelah vaksin berapa lama tidak boleh terlalu capek? Ya setelah vaksin sebenarnya boleh aktivitas seperti biasa, ya nggak ada masalah. Tetap tapi jaga, jangan terlalu capek. Artinya apa? Karena vaksin biasanya bikin orang gampang sakit, ya. Istilahnya kemudian ada keluhan demam, ya. Karena KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Orang yang udah vaksin tapi masih kena COVID, ya, balik lagi ke efikasinya, ya. Ada efektivitas vaksin sekitar 60-70%. Nah, kita akan senang sekali kalau Moderna dan Pfizer datang ke Indonesia, karena efikasinya dikatakan 95%, jadi hampir 100% untuk mencegah COVID. Kalau alergi gatal apa boleh vaksin? Silakan vaksin. Karena kalau ada alergi, kita tetap bilang, dan setelah Anda menjalani vaksin, Anda akan diobservasi selama 30 menit di tempat vaksin. Itu artinya kita menjaga jangan sampai alergi berat terjadi pada pasien tersebut. Dan kita sudah belajar bahwa setelah suntik, efek alergi yang paling berat didapatkan biasanya pada 30 menit pertama. Nah, kalau Anda menjalani alergi yang berat dalam 30 menit pertama, Anda akan langsung mendapat pertolongan. Alat tes antigen saliva menggunakan air ludah apakah efektif? Kurang efektif ya, karena viral shedding-nya itu kurang, penyebaran virusnya itu kurang. Jadi tetap yang direkomendasikan adalah yang menggunakan rapid test yang sogok. Meskipun bisa jadi alternatif untuk anak-anak. Kalau belum pernah pengobatan tiroid dan belum T3, T4 apa sudah vaksin, apa efeknya? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Untuk sekarang karena varian Delta, bila memakai masker KN95 untuk ke tempat umum, apakah masih aman? Aman kalau KN95 ya. Penggunaan masker pada saat olahraga, kalau ada olahraga sendiri, dan memang dilanjutkan untuk olahraga sendiri, tidak perlu pakai masker, silakan. Tapi kalau Anda olahraga bersama teman, ataupun olahraga yang di tempat yang ramai, ataupun sepeda ya, saran saya tetap menggunakan masker. Autoimun vitiligo bisa divaksin COVID. Rekomendasi merek rekomendasi nggak etis saya kalau ngomongnya, mohon maaf. Jika ada alergi berat, alergi obat, alergi seafood, alergi dingin, apakah boleh vaksin? Boleh vaksin asalkan pada saat vaksin Anda tidak dalam kondisi alergi. Di sekolah SMP Sanmar apakah akan dijadikan vaksin anak? Silakan tanya ke suster nanti ya. Ini. Belum pernah COVID, sudah vaksinasi, apakah jika donor darah plasmanya akan sama dengan pasien COVID? Masih belum direkomendasikan. Sampai saat ini yang menjadi donor adalah mereka yang sudah bertempur langsung dengan si COVID. Jadi mereka adalah penyintas COVID, baru boleh donor. Jadi bukan dari vaksinasi. Antibodi untuk vaksin bisa bertahan berapa lama? Nah, ini masih tahap penelitian ya. Dan memang dibandingkan dengan antibodi alami, tentunya lebih efektif yang antibodi yang alami. Lebih kuat yang pernah berkenalan langsung dibandingkan dengan yang dapat vaksin. Tapi ingat, kan habis gini kan ada vaksin yang baru, Pfizer dan Moderna yang akan masuk. Dikatakan efikasinya lebih tinggi. Masih ada waktu, Bu Ana? Sebenarnya sudah habis ya, Dok. Luar biasa, sebenarnya sudah habis. Tapi tadi saya juga nggak tega. Tapi kalau nanti kita bablas, iya. Kasihan ini yang katanya mau bekerja ini loh, Dokter. Iya, oke. Nanti gini aja, Dok. Suatu saat kita mohon bantuan lagi, dokter kan bersedia kan, ya Bapak Ibu ya. Boleh. Nanti kita akan cari kesempatan lagi, dokter pas bisa. Kita undang lagi untuk melanjutkan bincang-bincang yang sangat luar biasa ini ya, Dokter Erik gitu ya, Dokter ya? Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya, Dokter ya. Dokter ya, salam sehat. Tetap sehat. Semangat. What